Selamat pagi semua, saya adalah Safira dari kelas 71 Prakarya akan menjelaskan materi tentang kerajinan bahan serat dan tekstil. Bahan serat alam adalah bahan yang dihasilkan oleh tumbuhan, hewan, dan mineral. Jenisnya sangat beragam. Beberapa di antaranya yang mudah ditemukan adalah serat kapas, wol, dan sutra. Serat-serat alam inilah yang kemudian diolah dan diproses menjadi tekstil atau kain hingga menjadi pakaian seperti yang kita kenakan saat ini. Keanekaragaman kain yang berasal dari berbagai jenis serat juga dapat dikreasikan dan dikembangkan ke dalam beberapa kerajinan tekstil. Nah, bagaimana cara mengolah bahan serat alam menjadi sebuah kerajinan bahan serat alam dan tekstil? Bagaimana agar produk kerajinan tersebut tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi? A. Mengenal kerajinan bahan serat dan tekstil. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini banyak dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal hingga mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, dan inovatif, yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan modal utama munculnya keberagaman produk kerajinan. Produk kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam yang tersebar luas di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dari bahan serat. Serat merupakan suatu jenis bahan berupa potong-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Bahan serat diantaranya serat kapas, serat flax, serat wol, dan serat sutra. Dalam dunia tekstil, serat berguna sebagai bahan baku pembuatan benang dan kain. 1. Jenis dan karakteristik bahan serat alam. Bahan serat alam adalah bahan alam atau bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga. Bahan serat alam digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan, serat dari hewan, dan serat mineral. A. Serat tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari biji, batang, daun, serta buah dari tumbuhan. Serat biji contohnya kapas dan kapuk. Serat batang berasal dari batang berkambium dan tidak berkambium. Contohnya batang anggrek, belinjo, mahkota dewa, dan beringin. Serat daun contohnya serat daun mendong, daun nanas, daun eceng gondok, daun pandan berduri, dan lainnya. Serat buah contohnya serat yang berasal dari sabut buah. B. Serat hewan. Kain atau tekstil yang berasal dari serat hewan banyak disukai oleh negara-negara bermusim dingin. Seperti negara-negara di Eropa, serat tersebut memiliki tekstur lembut, halus, dan menghangatkan. Bagian dari tubuh hewan yang dimanfaatkan, seratnya adalah bulu. Serat hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan tekstil adalah sebagai berikut. Serat stapel atau sering disebut sebagai wol. Wol merupakan serat yang berasal dari domba, kelinci, unta, dan lainnya. Serat filamen berasal dari larva ulat sutra yang akan membentuk kepompong. Kepompong inilah yang kemudian diolah menjadi benang melalui proses pemintalan. C. Serat mineral. Serat mineral merupakan serat yang berasal dari bahan galian alam. Berikut ini beberapa contoh serat mineral. Serat asbes merupakan serat yang berasal dari batu karang. Jenis serat ini dapat dipintal sehingga dapat dijadikan bahan tekstil seperti benang, kain, pita, dan tali. Sifat serat ini tahan terhadap api, gesekan, dan cuaca. Serat kaca merupakan salah satu serat mineral buatan. Bahan dasar kaca adalah natrium, boraks, dan bahan campuran lainnya. Serat kaca pernah dibuat sebagai pakaian. Salah satu contohnya adalah pakaian pengantin. Sifat dari serat ini sangat elastis dan tahan terhadap listrik yang sangat tinggi. Serat logam merupakan serat buatan yang terbuat dari logam-logam berlapis plastik atau sumbu yang dilapisi logam. Bentuk dari serat ini seperti benang emas atau benang perak. Serat logam memiliki sifat mengilap, halus, dan tipis.